Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sekar Jati Pamungkas selaku dosen PLH dan juga teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil apa yang udah kami kerjakan mengenai konservasi lingkungan lahan dan air, pengelolaan bahan organik, dan rehabilitas lahan tidur. Nah, kelompok kami ini ada dua. Yang pertama itu ada Arisha Fitri dan saya sendiri, Fatkur Rahman. Nah, untuk cakupan materinya itu ada yang pertama konservasi lingkungan lahan dan air, kemudian ada pengelolaan bahan organik, dan yang ketiga itu ada rehabilitas lahan tidur. Nah, masuk ke konservasi lingkungan dan lahan air. Oke, untuk konservasi lingkungan lahan dan air, yang pertama lahan merupakan salah satu sistem bumi yang bersama dengan sistem bumi lain yaitu air alam dan juga atmosfer. Menjadi inti fungsi perubahan dan kemampuan ekosistem. Tanah berkedudukan khas dalam masalah lingkungan hidup merupakan hikmah lingkungan dan membentuk landasan hakiki dan kemanusiaan dari James 1995. Untuk konservasi tanah atau lahan dalam arti yang luas adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemauan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diberlakukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk pertanian seefisiensi mungkin dan mengatur waktu aliran agar tidak terjadi banjir yang merusak dan terdapat cukup air pada waktu musim kemarau. Nah, menurut Arsyad 1953, usaha-usaha pengawatan tanah ditujukan untuk mencegah kerusakan tanah dan juga erosi, perbaiki tanah dari rusak dan menetapkan kelas kemampuan tanah dan tindakan-tindakan atau perlakuan agar tanah tersebut dapat digunakan untuk waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya, ditemukan bahwa pengawetan air pada prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisiensi mungkin dan pengaturan waktu aliran sehingga tidak terjadi banjir yang merusak dan terdapat cukup air pada waktu musim kemarau. Beralih ke hubungan antar konservasi lahan dan juga air. Nah, untuk konservasi tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan konservasi air. Setiap perlakuan yang diberikan pada sebidang tanah akan mempengaruhi tata air pada tempat itu dan tempat-tempat di hilirnya. Oleh karena itu, konservasi tanah dan konservasi air merupakan dua hal yang berhubungan erat sekali. Berbagai tindakan konservasi tanah adalah juga tindakan konservasi air menurut Arsyad 2006. Kemudian ada metode konservasi tanah dan air. Ada 4 yang bisa dilakukan dengan teknik-teknik. Yang pertama metode vegetatif, kedua teknis, tiga mekanik, dan yang terakhir ada kimia. Berikutnya ada pengelolaan sampah organik. Nah, untuk slide tersebut akan dibacakan oleh Mbak Arisa Fitri. Silakan. Pengelolaan bahan organik. Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, semua bahan yang berasal dari tumbuhan seperti daun, batang, akar, bunga, dan buah, dan semua bahan yang berasal dari hewan atau binatang seperti kulit, bulu, daging, cangkang, telur, dan kotoran. Pengelolaan bahan organik adalah segala usaha atau aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kadar bahan organik di dalam tanah agar tetap tinggi. Bahan organik yang ditambahkan ke dalam tanah dapat memperbaiki sifat biologi tanah, bahkan sifat dan kimia tanah. Perbaikan sifat tanah tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Upaya pengelolaan bahan organik tanah yang tepat perlu menjadi perhatian yang serius, agar tidak terjadi degradasi bahan organik tanah. Penambahan bahan organik secara kontinu pada tanah merupakan cara pengelolaan yang murah dan mudah. Namun demikian, walaupun pemberian bahan organik pada lahan pertanian telah banyak dilakukan, umumnya produksi tanaman masih kurang optimal, karena rendahnya unsur hara yang disediakan dalam waktu pendek, serta rendahnya tingkat sinkronisasi antara waktu pelepasan unsur hara
dari bahan organik dengan kebutuhan tanaman akan unsur hara. Cara pengelolaan bahan organik ada 4, yaitu 1 rasio karbon nitrogen dan dekomposisi residu organik, yang kedua pengaruh pupuk hijau, yang ketiga penggunaan peat, dan yang keempat akumulasi unsur hara pada sistem pertanian shifting cultivation. Kemudian rehabilitas lahan tidur. Rehabilitas lahan tidur. Lahan tidur merupakan sebuah areal pertanian yang dibiarkan tanpa adanya usaha pemanfaatan di lahan tersebut. Kebanyakan lahan tidur merupakan milik pemerintah maupun instansi tertentu yang dimanfaatkan untuk kepentingan atau dalam mempersiapkan dan mengelola lahan tidur. Yang pertama harus dilakukan adalah melihat kondisi dari suatu lahan tidur tersebut dengan melakukan proses analisa mengenai potensi juga dapat yang akan terjadi setelah dilakukan suatu pembangunan di area atau kawasan lahan tidur tersebut. Setelah mengetahui potensi dari suatu lahan tidur tersebut, lalu bisa dilakukan pembangunan, baik pembangunan potensi pertanian maupun ekonomi, yang dapat membantu agar lahan tidur tersebut dapat juga dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian untuk mengurangi lahan tidur, pembudidayaan tanaman yang pertumbuhan lambat seperti pohon yang menghasilkan kayu karena relatif membutuhkan nutrisi yang sedikit dibandingkan tanaman pangan. Selain melakukan penanaman untuk jenis pohon yang menghasilkan kayu dan menanam lidah buaya, lahan tidur bisa ditanami dengan tanaman sorghum. Untuk pemanfaatan lahan rawa bisa diolah dengan membuat drainase agar tidak tergenang. Pengelolaan tanah bisa dilakukan sedalam kurang lebih 30 cm, kemudian mengemburkan dan dibersihkan dari sisa-sisa tanaman. Selain rawa, yang bisa dimanfaatkan adalah lahan tada hujan. Lahan ini memang sangat tergantung dengan air hujan untuk kegiatan pertanian. Namun, jika dibangun embung atau pengguna pompa dan teknologi lain, tentu dapat dimanfaatkan sebagai lahan yang produktif. Kemudian kriteria lahan tidur yang baik untuk diolah. Yang pertama yaitu lahan tidur tidak terlalu miring, kemudian tanahnya gambur dan subur, dan yang terakhir lahan tidak menjadi langganan banjir. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih.